Selamat pagi. Di hari Minggu tanggal 5 April 2020 kita bersyukur bersama-sama. Kita tetap mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan walaupun dalam situasi dan keadaan yang tidak seperti biasanya. Minggu ini kembali kita akan beribadah dari rumah kita masing-masing, tetapi kita bersyukur pada saat ini pun Tuhan tetap menolong dan menyertai kita untuk kita bersekutu bersama-sama. Sekali lagi saya juga akan menyapa saudara-saudari yang ada di Christ Chapel Kupang dan juga di Christ Chapel Karawaci dan Christ Chapel Palembang, dan juga terlebih Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di Christ Chapel Manado. Selamat mempersiapkan diri dan kita kiranya mohon pimpinan Tuhan untuk menolong kita dalam ibadah kali ini. Mari Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada di rumah masing-masing, mari mengambil waktu teduh sebelum kita memulai ibadah ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Biarlah suara Tuhan boleh semakin jelas untuk kita dengarkan dalam ibadah kita. Sambil Bapak Ibu mengambil waktu teduh, kami pemimpin pujian akan menyanyikan lagu yang berjudul Search Me, O God. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan kita ikuti bersama berkaitan dengan kegiatan kita di sepanjang minggu yang akan berjalan. Yang pertama, pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 kita akan bersama-sama melaksanakan kebaktian Jumat Agung, dan kebaktian ini akan diadakan pada pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, khususnya untuk Christ Chapel Kupang dan Christ Chapel Manado. Dan rekan-rekan di Christ Chapel Karawaci dan Christ Chapel Palembang akan mengikutinya pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya ibadah Minggu tanggal 12 April kita juga akan mengadakan kebaktian Minggu dalam rangkaian peringatan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Kita akan dilayani oleh Bapak Philip Manurung.
Dan kiranya bersama-sama kita doakan untuk persiapan kebaktian ini bisa kita lakukan dengan baik dan bisa kita ikuti. Dan sekiranya juga jika memungkinkan, mari kita menginformasikan kepada rekan-rekan, sanak saudara untuk bisa beribadah bersama. Selanjutnya mari kita masuk dalam ibadah dan kita akan masuk dalam panggilan beribadah untuk kita semua. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita membacakan Mazmur pasal 98. Kita akan bacakan ayat 4 sampai 9. Panggilan beribadah, saya undang kita bangkit berdiri sambil kita membacakan Mazmur ini. Bersama-sama kita akan baca secara bergantian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorai-sorai bersama-sama. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Begitu besar keperkasaan Tuhan kita yang mulia. Mari bersama-sama kita memuji Dia, kita menyembah Allah kita yang mulia dan besar itu. Mari bersama-sama kita menaikkan lagu yang berjudul Rejoice, the Lord is King. Rejoice, the Lord is King, your Lord and King adore. Rejoice, give thanks and sing and joy evermore. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Jesus, the Savior reigns, the God of truth and love. When He has purged our sins, He took His seat above. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Kingdom cannot fail, He rules on earth and heaven. The keys of death and hell are to our Jesus give. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Rejoice in glorious God, our Lord and just shall come, and take His servants up to their eternal home. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Kita masuk dalam doa pembukaan dan kita akan akhiri doa pembukaan ini bersama-sama dengan menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Sukacita yang kami rasakan ya Tuhan sungguh amat sempurna. Ketika Allah kami yang besar menyatakan kemuliaan-Nya kepada kami dan kami boleh menikmati kemuliaan yang Kau nyatakan itu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Allah kami yang besar dan mulia, Allah kami yang kudus, mau
menolong dan menyapa kami. Pada saat ini kami siap ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau, menaikkan syukur dan penghormatan kami kepada Engkau. Ditinggikan dan dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Dan biarlah setiap pribadi yang berdiri di hadapan-Mu pada saat ini ya Tuhan, mengarahkan hati dan pikiran mereka untuk benar-benar diteguhkan dan ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang pada saat ini datang kepadamu. Sambutlah kami ya Tuhan, sebagaimana keyakinan kami bahwa di dalam Yesus Kristus kami boleh mendapatkan bagian itu. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan kami akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita tetap berdiri dan kita memuji Allah kita. Kali ini mari bersama-sama kita memuji Dia dengan menaikkan lagu yang berjudul Hai Mari Sembah Yang Maha Besar. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah Dia di badai kencang. Maha besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu. Kami makhluk kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Kita bersyukur pagi ini kita bisa menaikkan pujian-pujian yang membesarkan Allah kita yang mulia. Dan kita bersyukur kita terus diberikan waktu, bahkan kesempatan untuk kita menikmati kemuliaan Tuhan kita. Tetapi Bapak Ibu, semua yang Tuhan bisa beri, kita nikmati karena anugerahnya yang besar. Hanya karena anugerahnya kita bisa datang kepadanya, menikmati Allah yang mulia itu. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita kembali memuji Dia. Mari kita menyanyikan Grace Alone, agar kita semakin menghayati anugerahnya bagi kita. Grace Alone. Every promise we can make, every prayer and step of faith,
Saya persilakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk duduk. Dan kita akan masuk kepada pengakuan iman dan pertobatan kita. Kita akan membacakan pengakuan iman komunal secara bertanggapan. Kali ini kita akan membaca Katekismus Kecil Westminster, pertanyaan 7 dan 8. Apa keputusan-keputusan Allah itu? Keputusan-keputusan Allah adalah tujuannya yang kekal, sesuai dengan pertimbangan kehendak-Nya, di mana demi kemuliaannya sendiri, Ia menetapkan apa yang akan terjadi jauh-jauh hari sebelumnya. Bagaimana Allah melaksanakan keputusan-keputusannya? Allah melaksanakan keputusan-keputusannya dalam karya penciptaan dan pemeliharaan. Bersama-sama kita akan membacakan pengakuan dosa komunal. Mari kita baca bersama-sama. Ya Roh Kudus, kami mengakui hati kami yang dingin, kehampaan kami, ketidaksetiaan kami. Ampuni kami, curahkanlah pribadi-Mu kepada kami berlimpah-limpah. Tolonglah kami untuk tidak mendukakan atau menolak Engkau. Berilah kami mata untuk melihat Yesus. Pimpinlah kami kepada seluruh kebenaran. Penuhilah kami dengan segala pengertian. Datanglah sebagai sukacita yang berdiam di dalam kami. Terangilah Alkitab bagi kami. Agungkanlah kemuliaan-Mu dan Engkau diagungkan dalam kami. Bersama-sama saya akan memberikan waktu kepada setiap kita untuk menaikkan pengakuan dosa pribadi kita. Mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi mengaku dosa kita. Jika kita telah menaikkan pengakuan dosa pribadi kita, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang adalah jaminan pengampunan kepada kita semua. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari bersama-sama kita kembali berdoa dan kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Karena bagaimana hidup kami sekarang, kami yakin dan percaya itu ada dalam pertolongan dan pimpinan-Mu saja ya Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Menaikkan pujian, menaikkan doa, dan juga nanti ya Tuhan, kami akan mendengarkan pemberitaan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur berterima kasih sebagai umat percaya. Waktu demi waktu kami boleh nikmati bersama untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Olehnya itu ya Bapa di surga kami mohon, biarlah setiap waktu-waktu yang boleh kami gunakan untuk datang bersekutu di hadapan Tuhan. Tuhan yang berkarya bagi kami semua. Walaupun dalam situasi yang seperti ini ya Tuhan, kami bersama-sama merindukan untuk kami bisa bersekutu bersama di satu tempat yang sama. Tetapi jikalau saat ini kami diizinkan untuk beribadah dari rumah kami masing-masing, biarlah kebenaran-Mu dan firman-Mu boleh terus menaungi kami semua dan boleh tetap kami nikmati dan mengambil bagian dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon biarlah waktu-waktu ketika kami datang kepada Tuhan, Engkau boleh dengan leluasa,
Roh Kudus boleh dengan leluasa bekerja dalam hati dan pikiran kami, supaya kebenaran firman-Mu itu kami boleh mengerti, kami boleh lakukan dalam hidup kami. Bapa, kami mohon, ketika waktu-waktu kami datang di hadapan Tuhan, itu adalah waktu yang terbaik yang boleh kami persiapkan. Waktu yang kami khususkan dan kami upayakan untuk sebaik-baiknya kami bisa bersekutu dengan Engkau. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan, dalam kehidupan kami di rumah kami masing-masing. Ketika kami memiliki waktu pribadi untuk datang di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkenan menolong dan memberkati, supaya waktu-waktu pribadi itu ya Tuhan boleh terlaksana dengan seefektif mungkin. Setiap pribadi boleh membawa diri untuk mau duduk diam di hadapan Tuhan, untuk mau mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup masing-masing kami. Kiranya Tuhan berkenan menolong, supaya setiap pribadi boleh menikmati dan mempersiapkan waktu-waktu pribadi dengan Tuhan ini. Bapa di dalam surga, kami bersama-sama pada pagi hari ini mau bergumul dan mendoakan untuk wabah yang masih terus melanda berbagai tempat bahkan di daerah kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Sekiranya Engkau mau menyatakan kehendak-Mu ya Tuhan dalam kondisi seperti ini, biarlah itu boleh dengan terang, boleh dengan jelas kami mengerti ya Bapa. Nyatakan kehendak-Mu dalam situasi seperti ini, biarlah Tuhan saja yang kami fokuskan. Kami boleh memiliki hati yang terfokus kepada Tuhan, supaya dalam situasi yang mungkin ini adalah situasi yang sulit bagi kami tetap bisa memiliki pengharapan, kami tetap bisa memiliki ketenangan bahwa di dalam Tuhan kami bisa tetap menikmati Engkau. Dan dalam situasi seperti ini kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan. Sekiranya Tuhan dalam situasi yang sulit seperti ini, di tengah-tengah mewabahnya virus Corona ini ya Tuhan, kiranya Tuhan menggerakkan setiap pribadi kami anak-anak-Mu untuk mengambil bagian, memberi pertolongan kepada rekan-rekan kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dengan berbesar hati dan memiliki sukacita untuk mengerjakan panggilan ini. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, mohon Tuhan tolong kami supaya kami bisa kerjakan dengan baik. Bukan untuk hormat dan kemuliaan kami, tapi untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami boleh menyaksikan Kristus yang hidup di dalam kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa, kami juga bersyukur dalam situasi yang tidak mengenakan bagi kami ini ya Tuhan. Kami boleh melihat berbagai macam kemudahan, secara khusus platform-platform online yang mau memberikan layanan-layanan yang bisa dinikmati oleh masyarakat, dinikmati oleh anak-anak didik, dinikmati oleh orang-orang yang bekerja, yang mereka harus tinggal di rumah untuk melakukan kegiatan mereka. Kami berterima kasih untuk kemudahan-kemudahan yang boleh kami nikmati bersama dan boleh kami manfaatkan. Tetapi biarlah ya Tuhan, dalam situasi seperti ini juga kami terus didorong untuk terus memberikan yang terbaik dalam setiap hal yang kami kerjakan. Sekiranya ada yang menjadi karyawan yang harus mengkoordinasikan segala sesuatu dari rumah, kiranya Tuhan tolong dan sertai. Sekiranya ada yang harus keluar rumah, harus meninggalkan keluarga mereka di pagi hari dan harus berjuang di tempat kerja untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan berkenan menyertai, menolong dan memimpin, memberikan kekuatan kesehatan, supaya segala sesuatu yang anak-anak-Mu kerjakan, mereka boleh kerjakan dengan sukacita. Mereka memiliki satu sikap hati bahwa apapun yang mereka kerjakan, mereka akan kerjakan seperti di hadapan Tuhan, dan mereka akan melakukan yang terbaik yang mereka bisa kerjakan. Bapa di dalam surga, kami kembali menyerahkan pemerintah kami. Biarlah Tuhan yang menopang, menolong untuk setiap program-program yang harus dikerjakan
dalam mengatur kebijakan terkait dengan wabah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai mereka. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk setiap ibadah yang dilakukan di gereja-gereja yang mempersiapkan ibadah dalam bentuk online seperti ini. Kiranya Tuhan campur tangan dalam persiapan-persiapan yang dilakukan dan dalam setiap daya upaya untuk terus memperdengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai mereka. Secara khusus kepada setiap hamba Tuhan, kiranya terus Tuhan berikan belas kasihan-Mu kepada mereka, supaya api yang asalnya daripada Roh Kudus terus berserta dengan mereka, supaya suara kebenaran firman Tuhan, keindahan Injil, firman yang berfokus pada Kristus yang diberitakan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu kepada setiap hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Ini doa syafaat kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan ibadah kita dan kita akan memberikan persembahan syukur. Seperti biasa, prosedur persembahan syukur Bapak Ibu bisa kirimkan melalui aplikasi yang Bapak Ibu miliki dalam perangkat Bapak Ibu masing-masing. Sambil kita memberikan persembahan syukur, firman Tuhan dari Mazmur pasal 50 ayat 14 mengingatkan kita semua demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Mari kita memberikan persembahan syukur kita sambil kita menaikkan pujian yang berjudul Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kumohon Yesus menolong menjaga hatiku. Yesus menolong menjaga hatiku. Yesus yang bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya. Aku ingin bersinar dan melayaninya. Hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar,
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa, mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan dan mengucap syukur untuk perkenanan Tuhan bagi kami. Pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan syukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Setiap rupiah yang boleh kami berikan, boleh dikelola dengan sebaik-baiknya untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Berkati tangan-tangan yang mengolahnya ya Tuhan. Dan kami juga mohon, biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami memiliki sikap hati yang mau taat pada pimpinan Tuhan. Sehingga dalam setiap hal yang kami kerjakan, kami meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Kami bawa persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kali ini kita akan dilayani oleh Bapak Philip Manurung dengan judul Memahami Persepsi yang Diinginkan Allah. Mari kita dengarkan bersama. Dan sekali lagi karena saya belum menyapa dari sepanjang ibadah ini, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih yang ada di belahan Indonesia Tengah maupun yang di barat dan yang di timur sekalipun. Anda yang sanggup dan dapat menyaksikan tayangan ini, saya mengucap syukur secara khusus kepada Tuhan. Dan di dalam doa-doa saya senantiasa juga terus berharap agar saudara-saudaraku tetap di dalam perlindungan dan kesehatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, hari-hari ini tidak dapat kita prediksi. Di awal kami mempertimbangkan untuk mengadakan ibadah online seperti ini cuma 2 kali saja, 2 minggu. Tetapi ternyata sudah memasuki minggu yang ketiga dan kita pun masih belum bisa memastikan entah sampai kapan ibadah akan dilakukan secara daring online seperti ini. Saya berharap bahwa kita akan segera mempunyai waktu untuk bertatap muka dalam persekutuan. Saudara-saudaraku, jadi minggu ini dalam kalender gerejawi kita memasuki yang namanya Minggu Sengsara. Suatu minggu yang terdiri dari 3 hari raya utama orang Kristen. Yang puncaknya saya percaya itu adalah Jumat Agung. Hari ini kita merayakan apa yang disebut di dalam kalender gereja itu sebagai Minggu Palma. Tetapi yang di Alkitab dikatakan sebagai Yesus yang dieluk-elukkan di Yerusalem. Jadi ini memasuki Minggu Sengsara. Nah, secara kebetulan saudara-saudaraku, di tahun ini kita diizinkan Tuhan untuk merayakan, memperingati lebih tepatnya Minggu Sengsara di dalam konteks seperti yang sekarang kita alami, yaitu krisis corona ini. Nah, sebagai orang Kristen, kita ini seharusnya punya kepekaan bahwa Allah mengizinkan kita berada dalam situasi seperti ini dan kita memasuki Minggu Sengsara, kita dibawa ke dalam perenungan yang baru, apa yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan. Apa pesan yang Tuhan mau kita ketahui untuk kita bawa di dalam masa-masa ini. Jadi itu pergumulan yang khusus buat kita di sepanjang minggu ini. Nah, saudara-saudaraku, jadi saya akan mulai dengan sebuah introduksi bahwa bagian dari pergumulan orang percaya, umat Allah, di setiap zaman saya percaya itu adalah siap-siap bagian dari pergumulan umat Allah itu adalah mispersepsi. Ada ketimpangan persepsi. Di mana Allah memiliki persepsi misalnya seperti ini.
Tetapi umat Allah punya persepsi seperti ini. Enggak connect. Ada ketimpangan. Ada mispersepsi. Ada bias. Nah misalnya saudara-saudaraku kita bisa melihat di dalam Alkitab. Di dalam Kejadian pasal yang keempat sendiri. Apa yang kita baca di situ? Ada Hawa yang pada waktu itu adalah satu-satunya wanita dan dia akhirnya mengandung dan melahirkan anak, dan kita tahu siapa nama anak itu diberikannya, Kain. Tetapi mengapa dia berikan nama Kain? Ternyata di dalam Alkitab diberitahu alasannya. Hawa mengatakan, aku telah mendapat, di dalam bahasa aslinya, a man and Yahweh. Wah, luar biasa sekali. Jadi Hawa memberikan nama Kain itu karena mengira dia memperoleh keturunan yang adalah campuran antara manusia dan Tuhan itu sendiri. Kenapa dia berpikir demikian? Dia mengira bahwa itulah keturunan yang dijanjikan Allah di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15. Dia berharap itulah yang akan menghancurkan kepala ular itu. Jadi ada mispersepsi. Allah menjanjikan seperti ini, tetapi Hawa menafsirkannya seperti itu. Dan kita bisa melihat juga mispersepsi ini juga dialami oleh umat Allah ketika mencoba untuk menafsirkan pribadi Allah seperti apa. Di dalam Keluaran pasal 32, kita ingat ceritanya ketika orang-orang Israel sudah keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, dan di hadapan Gunung Sinai, di mana Tuhan memberikan Tauratnya kepada Musa. Di situ dikatakan bahwa umat Allah ini membuat sebuah patung anak lembu emas dan mereka menyembahnya. Dan mereka katakan apa? Inilah Allah yang telah membebaskan kami. Mereka salah persepsi. Ada diskoneksi antara apa yang dipikirkan Allah mengenai dirinya dan apa yang dipikirkan umat Allah mengenai pribadi Allah. Jadi mengapa saya sampaikan seperti ini saudara-saudaraku? Karena itulah yang akan kita lihat dari bahan bacaan kita pada hari ini menyangkut Minggu Palma. Kita akan melihat saudara-saudaraku bagaimana ternyata penduduk kota Yerusalem di abad pertama. Dan bahkan orang-orang yang mendukung Yesus mengeluk-elukkannya. Dan bahkan murid-murid Yesus sendiri itu salah persepsi terhadap Tuhan. Mereka mengira janji Allah itu seperti itu, tapi ternyata itu keliru. Dan mereka menganggap pribadi Mesias adalah seperti itu, ternyata itu keliru. Jadi itu akan kita gumulkan, dan dari sini saudaraku kita akan belajar untuk memahami persepsi apa yang sebenarnya dimiliki oleh Allah dan khususnya Kristus Yesus Tuhan kita Sang Mesias mengenai dirinya. Dan dari situ saudara-saudaraku kita akan menarik suatu pembelajaran bagaimana kita seharusnya memahami apa yang diinginkan oleh Allah pada umat Allah di zaman yang sekarang ini. Jadi sekarang saudaraku, saya akan membacakan perikop yang menjadi landasan kita untuk kita renungkan pada hari ini. Sebenarnya di dalam kitab-kitab Injil kita akan menemukan cerita yang kurang lebih sama, tetapi kali ini saya akan mencuplik dari apa yang dicatat oleh Lukas. Yaitu Lukas pasal yang ke-19. Ayatnya dari yang ke-28 sampai dengan ke-44. Judulnya Yesus dieluk-elukkan di Yerusalem. Lukas pasal 19 ayat 28. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari.
Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu. Dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka kemudian membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Jadi itu bagian yang akan kita gumulkan. Saudara-saudaraku, saya mengajak kita sekali lagi untuk berdoa memohon hikmat daripada Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan kami, Allah kami, Engkaulah Sang Firman. Dan kami percaya bahwa ketika kami membaca firman-Mu, kami sesungguhnya berurusan secara pribadi dengan Sang Firman itu sendiri. Oleh karena Roh-Mu yang terus berkarya di tengah-tengah kami, memimpin kami kepada segala kebenaran dan membawa kami ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sangat memerlukan-Mu pada saat ini, terlebih di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan ini. Tolong umat-Mu Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Tolong umat-Mu Tuhan untuk peka menyadari apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk mereka lakukan pada saat ini. Dan hamba-Mu merendahkan hati sekali lagi, mengosongkan diri, kiranya Engkau berkenan untuk memakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan seluruh kebenaran-Mu, isi hati-Mu itu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi judulnya memahami persepsi yang diinginkan Allah. Ini cerita yang mungkin bukan sesuatu yang baru bagi kita semua, kan? Tetapi mari kita, saudara-saudaraku, melihat dengan lebih cermat apa yang sebenarnya kita baca tadi di situ. Dan nanti saudara-saudaraku, meskipun kita bacakan Lukas pasal 19, kita bisa meminta pertolongan dari beberapa Injil yang lain yang menceritakan kisah yang sama. Jadi kisah ini dibuka dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang melanjutkan perjalanan. Yang terakhir dia berhenti di Betani, dan sekarang mau melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Tentu di sepanjang masa hidup Tuhan kita di atas muka bumi, sudah beberapa kali Tuhan mengunjungi Yerusalem. Tetapi kali ini saudaraku, kita melihat ada sesuatu yang berbeda. Kali ini Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Ngapain? Untuk mengambil seekor keledai. Yang katanya ada, ya kurang lebih itu di Betfage. Dan Tuhan tidak memberitahu kepada mereka apa alasannya. Saudara-saudaraku, saya ingin kita untuk menempatkan, memposisikan diri kita kepada murid-murid yang disuruh itu. Karena mereka tidak diberitahukan alasannya, tentu di dalam pikiran mereka sekarang mereka berandai-andai, mengira-ngira. Kenapa Tuhan kali ini meminta kami untuk mengambil keledai?
Mungkin mereka berpikir, Tuhan ini sudah capek berjalan. Tetapi kita tahu bahwa itu tidak mungkin benar karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah terbiasa sebagaimana banyak orang di zaman itu terbiasa berjalan kaki jauh. Dan jarak antara Betani ke Yerusalem ya menurut perkiraan kurang dari 3 kilometer. Itu tidak akan memakan waktu lama. Mungkin murid-muridnya berpikir Tuhan butuh keledai karena Tuhan mau menyendiri dalam perjalanan itu. Dia tidak mau diganggu sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi apapun perkiraan itu saudara-saudaraku, tetapi kita bisa memastikan bahwa ini menunjukkan suatu gejala murid-murid mulai mispersepsi dengan Tuhan. Apa sebenarnya motivasi Tuhan? Dengan apa yang dikira-kira oleh muridnya itu tidak connect. Ada ketimpangan persepsi. Singkat cerita saudaraku, Tuhan kita akhirnya mendapatkan keledai sebagaimana yang diaturnya dalam kedaulatannya. Dan Tuhan menaiki keledai itu melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Tetapi kita melihat bahwa Yesus Kristus tidak hanya beriringan dengan murid-muridnya. Ada banyak orang yang turut di dalam rombongan itu. Sebagaimana saudara-saudaraku kita tahu di dalam seluruh pelayanan Yesus Kristus di atas muka bumi ini, jarang sekali Tuhan menemukan waktu untuk bisa sendirian karena banyak orang senantiasa pengen mengikut Dia. Dan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada semua mereka. Karena apa? Karena Dia mengetahui isi hati semua orang itu. Banyak di antara mereka yang mengikuti Tuhan karena mereka hanya pengen melihat mujizat yang dilakukannya. Banyak orang yang mengikuti Yesus Kristus karena mereka sudah mendengar bahwa Sang Pembuat mujizat ini bisa menghasilkan makanan dalam sekejap. Dan Yohanes memberikan sebuah catatan yang khusus dalam peristiwa perjalanan Tuhan mau ke Yerusalem itu. Yohanes mengatakan bahwa orang-orang yang dulu menyaksikan Yesus Kristus membangkitkan Lazarus ikut dalam rombongan itu. Kenapa? Karena mereka terpukau dengan perbuatan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan mereka ingin terus dipuaskan akan apa lagi yang bisa dilakukan oleh Sang Pembuat mujizat ini. Jadi motivasi mereka mengikuti Yesus tidak seperti yang seharusnya yang diinginkan Tuhan. Ini adalah diskoneksi yang pertama. Tuhan ingin supaya orang-orang itu mengenal siapa Dia, tetapi orang-orang mempunyai persepsinya yang sendiri. Dan mereka mencari Tuhan. Oleh karena apa yang bisa dilakukannya. Saya minta kita untuk berhenti sejenak di sini untuk merefleksikan lebih dalam. Banyak orang Kristen, saudara-saudaraku, mencari Yesus oleh karena apa yang bisa dilakukannya. Banyak orang mencari Yesus Kristus karena tahu bahwa Yesus bisa mengadakan mukjizat, yang sakit bisa sembuh, yang kemalangan bisa dipulihkan, terlebih di dalam masa-masa krisis corona seperti ini. Banyak orang yang berbondong-bondong datang ke gereja kembali mencari Tuhan. Yang sudah lama tidak mencari Tuhan tetapi kali ini mencari Tuhan. Dan saya katakan ini baik. Saya berdoa, saya berharap supaya orang-orang kembali datang kepada Kristus Yesus karena krisis corona ini. Tetapi saya juga harus memberi peringatan. Karena jikalau kita mencari Tuhan Yesus hanya karena apa yang bisa dilakukannya, maka kita akan siap-siap kecewa. Orang-orang Betani yang telah menyaksikan Yesus membangkitkan Lazarus berharap ketika nanti di Yerusalem mereka bisa menyaksikan perbuatan mujizat yang lebih ajaib. Tetapi Lukas, saudara-saudaraku, tidak mencatat ada suatu mujizat yang spektakuler yang diadakan Tuhan Yesus setelah Dia masuk ke Yerusalem pada minggu sengsara itu. Jadi orang-orang yang mengiring Dia, mengikut Dia oleh karena mengharapkan mujizat itu, mereka akan kecewa. Dan saya juga mengatakan saudara-saudaraku, jadi kalau ada orang yang mencari Tuhan oleh karena mengharapkan apa yang bisa dilakukannya saja, bersiaplah untuk kecewa.
Karena akan ada masa, akan ada satu fase dalam kehidupan orang Kristen di mana seolah-olah Tuhan tidak mengadakan mukjizat. Dan orang-orang yang mengharapkan Tuhan akan terus mengadakan mukjizat dalam hidupnya akan kecewa dan pelan-pelan akan mundur dan terhilang. Jadi carilah Tuhan. Not because for what He has done. Carilah Tuhan because apa yang Dia sebagaimana adanya. For who He is. Kita kembali saudara-saudaraku dalam perjalanan ketika Tuhan mau masuk ke Yerusalem itu. Jadi rombongannya sekarang sudah semakin banyak. Bukan hanya terdiri dari murid-murid yang inti saja. Dan oleh karena rombongan itu semakin banyak, secara psikologis saudara-saudaraku ada perasaan pride, ada perasaan sukacita, ada semakin pengen menunjukkan identitas kelompoknya. Sehingga murid-murid mulai menyanyikan sebuah lagu. Tentu itu lagu himne yang populer di zaman itu. Lagu yang dikutip dari Mazmur pasal 118. Dan salah satu liriknya di dalam Mazmur pasal 118 itu mengatakan demikian. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Sebelum kita melanjutkan saudaraku, ada sesuatu yang menarik dari lirik lagu ini. Dan Lukas menempatkannya di dalam Lukas pasal ke-19. Tetapi lirik yang serupa, tahukah saudara-saudara? Itu juga termaktub di dalam Lukas pasal yang kedua. Yaitu pada peristiwa lahirnya Sang Mesias itu. Pada waktu itu paduan suara surga yang telah dipersiapkan keluar dan mereka menyanyikan Gloria in excelsis Deo, peace on earth. Jadi kita melihat ada suatu koneksi yang berkesinambungan. Para malaikat menyanyikan pujian bagi Allah dan mengharapkan damai di bumi. Dan manusia yang sekarang mengikuti Yesus ini, mereka menaikkan pujian kepada Allah dan mengatakan damai di sorga. Tapi sekali lagi fokusnya saudara-saudaraku adalah pada nyanyian itu. Mereka menyanyikan suatu lagu pujian yang dikenal pada masanya. Itu hanya dikhususkan bagi lagu pujian untuk mengharapkan kedatangan Mesias. Dan bahkan kalau kita membandingkan saudaraku dengan catatan di dalam Matius atau Markus dan bahkan Yohanes. Ada sebuah kata yang ditambahkan. Hosiana. Yang kita orang Indonesia katakan Hosana. Apa sebenarnya artinya Hosana ini? Hosiana sebenarnya pada aslinya itu sebuah ungkapan seruan minta tolong. Save now please. Tolong selamatkan sekarang. Jadi sembari mereka menyanyikan puji-pujian bagi Sang Mesias itu, mereka juga mengharapkan mereka diselamatkan sekarang. Pertanyaannya, kenapa mereka harus menyanyikan lagu itu? Nah, saudara-saudaraku, Alkitab sebenarnya telah memberitahu motivasi para murid menyanyikan lagu itu di dalam Lukas pasal 19 pada ayatnya yang ke-11. Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka murid-muridnya mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Jadi sekali lagi kita melihat persepsi para murid. Mereka mengharapkan kerajaan Allah akan segera kelihatan. Apa artinya? Mereka mengharapkan bahwa Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem kali ini punya maksud bahwa di Yerusalem dia akan menyatakan dirinya secara terang benderang bahwa dia adalah Mesias dan dia akan segera dinobatkan menjadi raja. Itu harapan para murid. Mereka mengharapkan guru mereka dinobatkan menjadi raja sehingga mereka pun turut nanti kecipratan beberapa jabatan-jabatan penting. Itu ekspektasi mereka. Dan memang saudara-saudaraku di zaman itu ada sebuah pengharapan akan Mesias yang merasuk dalam semua pikiran orang-orang Yahudi. Mereka mengharapkan Mesias. Tetapi pertanyaannya, Mesias seperti apa yang mereka harapkan? Berbeda jauh dengan definisi Mesias yang kita pahami sekarang.
Mereka mengharapkan Yesus adalah Mesias, tetapi Mesias dalam definisi pembebas dari perbudakan. Mereka mengharapkan Yesus adalah Mesias, tetapi Mesias adalah pemimpin yang akan membawa mereka keluar dari penjajahan Romawi, melepaskan mereka dari penjajahan itu. Jadi mereka mengharapkan Yesus sebagai raja yang seperti itu. Sekali lagi, ini adalah diskoneksi yang kedua. Dan sekali lagi kita berhenti di sini untuk merefleksikan kehidupan kita. Banyak orang Kristen, saudara-saudaraku, yang memilih mengikut Yesus hanya mengharapkan what they expect him to be. Mereka mengharapkan Yesus adalah pembebas dalam kehidupan mereka. Yang memang Yesus Kristus membebaskan kita dari belenggu dosa. Tetapi banyak orang mengira bahwa Yesus Kristus akan senantiasa membebaskan mereka dari ketertindasan, dari kemiskinan, dari ketidakadilan di dunia ini. Ada mispersepsi. Bukankah itu yang banyak diinginkan oleh orang-orang Kristen kontemporer zaman ini? Bukankah itu saudara-saudaraku yang dinaikkan di dalam lagu-lagu pujian mereka? Menginginkan supaya mereka dilepaskan dari segala kesesakan hidup. Menginginkan supaya mereka dilepaskan dari segala utang mereka. Menginginkan supaya Yesus Kristus melepaskan mereka dari kemiskinan mereka. Mengangkat mereka sebagai kepala dan bukan menjadi ekor. Selalu itu yang diharapkan, selalu itu. Jangan-jangan ini yang menjadi persepsi yang mendasar dari orang-orang Kristen. Dan saya tidak mengatakan bahwa itu jelek, saudara-saudaraku. Memang banyak orang akan berjumpa dengan Kristus karena latar belakang kesesakan hidupnya. Karena latar belakang dikejar-kejar utang. Karena latar belakang kemiskinan atau keterpurukan yang lain. Mereka akan mencari Yesus Kristus dan mereka akan berjumpa dengan dia. Tapi sekali lagi, sepanjang pengamatan saya harus memperingatkan bahwa jika kita hanya mencari Kristus Yesus karena apa yang bisa ditawarkannya, bukan karena pribadinya sendiri, siap-siaplah kecewa. Karena ada masanya, saudara-saudaraku, dalam salah satu fase hidup kita mengharapkan Tuhan membebaskan, tetapi engkau mungkin tidak dibebaskannya dalam sesaat. Dan banyak orang yang mengharapkan itu dan kemudian kecewa, lalu kemudian mulai undur. Masih ingat gak saudara-saudara tentang perumpamaan yang pernah disampaikan oleh Tuhan kita, yaitu perumpamaan tentang penabur? Ada seorang penabur yang menaburkan benih di 4 tempat yang berbeda, dan salah satunya benih itu jatuh di tanah yang memang subur, tetapi kemudian dia tumbuh, dan sementara dia tumbuh, ternyata dia tumbuh di lingkungan yang menyesakkan. Ada gulma, ada tanaman-tanaman yang lain yang menghimpit dia dan tidak memungkinkan dia untuk menghasilkan buah. Saya khawatir banyak orang-orang Kristen mengalami perjalanan rohani yang seperti itu karena mereka senantiasa melekatkan Kristus Yesus sebagai pribadi yang akan selalu membebaskan mereka dari masalah di dunia ini. Ini adalah mispersepsi. Dan kita kembali lagi, saudara-saudaraku, kepada kisah yang diberitakan oleh Lukas di sini. Kita bisa membayangkan kita berada di dalam rombongan Yesus dan sekarang tembok Yerusalem itu semakin kelihatan menjulang. Dan mereka sudah hampir memasuki gerbang Yerusalem itu. Tiba-tiba dari dalam kota itu berbondong-bondong orang keluar untuk menyambut Yesus Kristus yang berjalan di atas keledai itu. Saudara-saudaraku, penting untuk kita ketahui bahwa pada saat itu Yerusalem lebih ramai daripada biasanya. Belakangan ini Manado, kota yang kita cintai ini, lebih sepi daripada yang biasanya. Nah, keadaan yang sebaliknya terjadi. Pada waktu itu karena menjelang Paskah Yahudi, orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berkumpul ke Yerusalem. Jadi lebih penuh daripada biasanya. Dan mereka juga sudah sering mendengar tentang Yesus Kristus ini yang mengaku sebagai Mesias. Maka pada waktu itu ketika mereka mendengar Yesus Kristus mau datang ke kota mereka, mereka keluar. Mereka menyambut dia. Ada euforia.
Dan biasanya di tengah-tengah euforia ada spontanitas yang terjadi. Dan banyak dari antara mereka seperti dikatakan di Matius pasal 21, dan tadi kita juga sudah baca, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Mereka membuka jubahnya dan mereka meletakkannya. Ini tanda penghormatan. Mereka berharap jubah mereka itu akan dilintasi oleh orang yang mereka hormati itu. Itu sebuah penghormatan. Dan bahkan beberapa daripada mereka naik pohon, lalu kemudian memotong dahan-dahannya yang secara tradisi dianggap itu adalah pohon kategori palem, maka disebut Minggu Palma. Nah itu dipotong lalu kemudian mereka sebarkan di jalan. Supaya mereka tidak mau kaki dari orang yang mereka hormati ini menjadi kotor karena debu. Jadi mereka menghamparkan, itu semua bentuk penghormatan. Ini tampaknya sebuah parade kemenangan, sebuah penghormatan kepada Yesus Kristus. Saya masih ingat saudara-saudaraku, pada tahun 1992, kalau tidak salah, saya melihat tayangan di televisi pada waktu itu cuma ada TVRI, yaitu mengenai pahlawan bulu tangkis Indonesia, pasangan Alan Budi Kusuma dengan Susi Susanti. Mereka baru saja memenangkan 2 piala paling bergensi, lambang supremasi olahraga bulu tangkis dunia. Yang laki-laki memenangkan Thomas, yang perempuan memenangkan piala Uber. Jadi setelah mereka menang itu mereka pulang ke Jakarta. Oh, disambut dengan gegap gempita. Mereka dibawa keliling, diarak keliling kota Jakarta. Tentu kendaraannya kendaraan spesial. Kendaraan yang sudah dipoles, dihias bagus-bagus. Dan yang mengiringi mereka bukan orang sembarangan. Banyak pejabat daerah, pejabat pemerintah pusat juga menyertai mereka. Ini pahlawan. Begitulah penghormatan yang diberikan kepada pahlawan. Kenapa saya ceritakan ini saudara-saudaraku? Karena John Calvin menantang kita di dalam komentari tafsirannya, menantang kita untuk melihat peristiwa ini sebagai yang kebalikan dari penghormatan kepada pahlawan. Kenapa? Mari kita coba lihat sekali lagi saudara-saudaraku. Mereka mau mengagungkan Yesus Kristus, sang pahlawan mereka itu. Tetapi Yesus Kristus datang memasuki Yerusalem dengan di atas keledai. Biasanya pahlawan itu minimal itu akan memasuki kota dengan seekor kuda putih yang gagah perkasa. Dan kita melihat bahwa selain Yesus Kristus itu dibawa arah dengan keledai, dan ternyata keledai itu pun pinjaman. Saudara-saudaraku bisa bayangkan ada pahlawan yang diarak di kota saudara, tetapi dengan mobil butut, dan mobil butut itu pun ternyata pinjaman. Maka Calvin mengatakan tentu ini kelihatan seperti sebuah olok-olok. Dan untuk menambah olok-olok yang kelihatan itu, ternyata murid-murid juga kurang persiapan. Mereka tidak membawa sadel untuk menunggang keledai. Mereka tidak mempunyai jok untuk ditunggangi, untuk membuat nyaman. Yang mereka lakukan apa? Mereka sekali lagi cuma buka jubahnya, lalu lampirkan di atas keledai. Ini sesuatu yang memalukan di kacamata kalangan elit di penduduk Yerusalem. Siapa mereka? Kalangan bangsawan, para imam. Mereka melihat semuanya itu dan mereka ketawa. Mereka memandang rendah. Dan terlebih yang menyambut Yesus Kristus itu kebanyakan orang-orang miskin, orang-orang terpinggirkan, orang-orang yang dilukai, orang-orang cacat. Mereka semua mengeluh-ngeluhkan dia. Tetapi kalangan elit Yerusalem tidak mau ikut di dalam arak-arakan itu. Kenapa saudaraku? Sekali lagi ada mispersepsi. Ada diskoneksi. Mereka mengharapkan Mesias, tetapi mereka mengharapkan Mesias yang juga adalah kalangan bangsawan. Karena memang demikianlah nubuatan mengatakan dia adalah keturunan Daud, Raja Daud. Jadi dia adalah seorang bangsawan dalam pikiran mereka. Dan kalau dia adalah seorang bangsawan maka penampilannya harus meyakinkan. Minimal dia akan datang itu dengan diiringi tentara-tentara pahlawan yang gagah perkasa seperti triwiranya Daud. Jadi ketika Yesus Kristus mereka pandang masuk ke dalam Yerusalem, mereka menganggapnya rendah. Seperti Mikal, putri Raja Saul,
yang menatap kepada Daud, yang menari-nari dengan setengah telanjang, menganggapnya rendah, padahal Daud sedang mengiringi tabut perjanjian masuk ke Yerusalem. Begitulah pandangan kalangan elit Yerusalem ketika melihat anak Allah itu masuk ke Yerusalem di atas keledai. Jadi saudara-saudaraku, kita telah melihat banyak mispersepsi dari orang-orang di abad pertama ketika dalam peristiwa Minggu Palma itu. Nah, sekarang waktunya bagi kita untuk memahami kalau tadi mispersepsi, apa sebenarnya persepsi Yesus Kristus anak Allah itu terhadap dirinya, terhadap janji mengenai dirinya. Apa tujuannya dia mengatur segala adegan itu dan memasuki Yerusalem di atas keledai. Nah, saya menggumulkannya saudaraku, dan ada dua yang dapat saya sampaikan. Bahwa pertama, Yesus Kristus mengatur semua adegan seperti itu untuk membuktikan nubuatan yang mengatakan bahwa Mesias Raja itu akan masuk ke Yerusalem. Untuk membuktikan bahwa dia adalah Raja yang dimaksud itu. Ada banyak tentunya ayat-ayat yang di dalam Alkitab yang merujuk kepada apa yang saya katakan ini. Tetapi dua yang akan kita lihat secara khusus. Yang pertama itu dari Zakaria pasal yang ke-9. Sebuah nubuatan yang diberikan kurang lebih 400 tahun sebelum itu terjadi. Dalam Zakaria pasalnya yang ke-9, ayat ke-9, jelas sekali nubuatan itu mengatakan demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, perhatikan baik-baik. Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Bahkan diperjelas keledai seperti apa. Seekor keledai beban yang muda. 400 tahun ini telah disampaikan dan sekarang itu tergenapi. Yesus Kristus mau menyatakan dialah Raja yang dinantikan itu. Dan ada satu bagian lagi saudara-saudaraku, dan ketika kita melihat bagian yang satu ini, kita mungkin akan terpukau begitu presisinya nubuatan itu. Yaitu dari Daniel pasal yang ke-9, ayat ke-25. Daniel pasal 9 ayat ke-25 mengatakan demikian. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan parit-paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Apa maksudnya ini saudara-saudaraku? Sarjana Alkitab dan rabi-rabi Yahudi percaya bahwa pengertian masa itu berarti tahun. Jadi total ada 69 kali 7 tahun. 483 tahun. Sejak kapan? Sejak katanya adanya perintah untuk membangun kembali Yerusalem. Dan sejarah saudara-saudaraku mengatakan bahwa Raja Artaxerxes yang ditulis di dalam Alkitab mengenai kisahnya yang memerintahkan pembangunan kembali Yerusalem itu diperkirakan pada tahun 485 sebelum Masehi. Kalau dihitung menurut penanggalan Yahudi yang lebih cepat daripada penanggalan Masehi kita, maka diperkirakan waktu 483 tahun itu akan jatuh kurang lebih pada tahun 30 Masehi. Tepat pada hari di mana Tuhan kita Yesus Kristus masuk ke Yerusalem dengan menunggangi keledai. Dia yang diurapi, dia yang adalah Raja. Itulah maksudnya. Jadi Yesus Kristus di dalam persepsinya, dia mau menggenapi nubuatan-nubuatan yang telah dia sampaikan, titipkan melalui nabi-nabinya. Dia adalah Raja. Tetapi Raja yang seperti apa? Kerajaannya bukan dari dunia ini. Itulah sebabnya dia mengizinkan yang menyambut dia adalah orang-orang yang miskin, yang papa, yang terkucilkan, yang cacat, yang disingkirkan. Karena Tuhan hendak memberitahu bahwa di dalam kerajaannya, orang-orang yang dianggap elit oleh dunia tidak diterima. Di dalam kerajaannya, yang diterima adalah
orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Itulah kerajaan yang dibangun oleh Tuhan kita. Sekarang saudara-saudaraku, apakah kita sudah menjadi bagian daripada kerajaan Allah itu? Dan jikalau kita mengatakan kita adalah bagian daripada kerajaan Allah, maka seharusnya orang-orang dalam kerajaannya adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Apa artinya? Orang-orang yang tahu bahwa hidupnya tidak berarti apa-apa kecuali kalau dia bergantung kepada Allah. Di dalam kerajaan Yesus Kristus Tuhan kita, tidak ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan dirinya dan mengatakan, aku paling layak, ini semua karena kehebatanku. Dan saya melihat saudara-saudaraku di zaman krisis corona belakangan ini, saya bersyukur saya melihat orang-orang yang dulu menganggap dirinya itu tinggi, dihancurkan, direndahkan. Orang-orang yang terbiasa hidup dengan segala fasilitas, dengan posisi yang tinggi. Tetapi oleh karena corona ini, dan ternyata terbukti bahwa virus corona tidak memilih orang-orang yang miskin, tetapi juga orang-orang yang kaya juga. Mereka yang menganggap bahwa dengan fasilitas mereka, dengan kekayaan mereka, mereka akan gampang melepaskan diri, meloloskan diri dari virus corona, ternyata mereka juga terjangkit. Dan banyak orang yang memikirkan ulang akan hidupnya, dan mereka memposisikan diri mereka sama seperti dengan orang-orang yang terpinggirkan. Dan memang seharusnya demikianlah saudara-saudara. Tidak ada satupun yang kita miliki di dunia. Tidak ada satupun yang kita usahakan di dunia ini yang dapat menambahkan hidup kita barang satu hari saja. Di dalam kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus, hanya orang-orang yang miskin di hadapan Allah yang boleh layak datang ke hadapannya. Jadi itu yang pertama. Nah, jadi kita mulai belajar ya, apa yang sebenarnya dipersepsikan Tuhan mengenai dirinya, mengenai janjinya. Yang kedua, apa yang dipersepsikan oleh Tuhan? Tuhan melakukan semuanya itu, mengatur semua adegan masuk ke Yerusalem di atas keledai itu, untuk siap-siap, untuk menunjukkan bahwa dia datang ke dunia, bukan hanya untuk mengampuni, tetapi juga untuk menghakimi. Dia bahkan kedatangannya yang pertama datang untuk menghakimi. Tuhan Yesus Sang Mesias datang 2000 tahun yang lalu untuk menghakimi dosa dunia. Untuk menghakimi rumah Allah. 1 Petrus ayat 4 ayat 17 mengatakan bahwa rumah Allah yang pertama-tama harus dihakimi. Dan kita melihat itu menjadi benar ketika peristiwa ini. Lukas mencatat demikian dan Matius juga mencatat demikian, bahwa setelah Yesus memasuki Yerusalem, apa yang pertama-tama dilakukannya? Tuhan menyucikan bait Allah. Tuhan tidak menginginkan, Tuhan jijik melihat rumah Allah dipenuhi oleh penyamun. Tuhan jijik melihat rumahnya itu diisi oleh gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab terhadap domba-dombanya. Dan dia mengusir mereka semua. Tuhan pertama-tama, ke dalam kedatangannya, ketika dia disambut sebagai raja, dia menunjukkan penghakimannya. Dan bahkan saudara-saudaraku, kita melihat itu lebih jelas bahkan ketika Tuhan masih di atas keledai itu. Ketika beliau melihat Yerusalem dan di atas keledai itu, Tuhan mengatakan demikian. Tuhan menjatuhkan vonis kepada Yerusalem. Yesus bersabda di dalam ayat 43 sampai dengan 44. Akan datang harinya, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau, dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Mereka akan membinasakan engkau, beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengenal aku. Dan itu terjadi pada tahun 70 Masehi, oleh Jenderal Titus. Dan saya percaya saudara-saudaraku bahwa ketika kita berbicara mengenai kedatangan Yesus Kristus ke Yerusalem, dieluk-elukan, dia paling menekankan penghakimannya. Karena perikop sebelum kita membaca ini, Lukas pasal 19, perikop yang pertama, Tuhan memberikan perumpamaan mengenai seorang yang menitipkan kepada hambanya, dan di ujung cerita itu, Tuhan ini menghakimi hambanya yang tidak bekerja apa-apa.
Jadi aroma penghakiman kental sekali di dalam prosesi Yesus Kristus masuk ke Yerusalem. Nah, sekarang saudara-saudaraku, kita sudah mulai mengerti. Saya berharap persepsi kita sekarang sudah mulai connect dengan apa yang Tuhan sebenarnya hendak sampaikan 2000 tahun yang lalu melalui kedatangannya ke Yerusalem. Nah, sekarang kita kembali kepada pertanyaan yang mendasar di awal tadi. Apa pesan Tuhan bagi kita di zaman ini? Apa relevansinya bagi kita di zaman krisis corona ini? Saudara-saudaraku, pada zaman ini pun, apakah kita sadar bahwa hidup kita sebenarnya memiliki kemiripan dengan orang-orang Yahudi abad pertama? Mereka mengharapkan Mesias. Dan sekarang, orang-orang Kristen umat Allah, bukankah kita juga mengharapkan Mesias datang untuk kedua kalinya? Ketika kita melihat janji-janji yang diberikan di dalam perjanjian baru, Kristus akan datang kembali, Kristus akan datang kembali. Pertanyaannya, apakah kita mengalami mispersepsi sekali lagi? Apakah kita tidak connect dengan apa sebenarnya yang Tuhan inginkan di dalam janji akan kedatangannya yang kedua ini? Ini bukan soal pemahaman teologi mana yang paling tepat, saudara-saudaraku. Ada yang mengatakan premilenial, ada yang mengatakan aku postmilenial, ada yang mengatakan aku amilenial. We don't really know, sampai Yesus Kristus datang kembali kita baru tahu mana yang benar. Tetapi yang kita tahu dengan persis sekarang, bahwa Wahyu pasal 19 mengatakan demikian. Wahyu pasal 19 ayat 11, ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah Firman Allah. Kali itu dia datang dengan prosesi yang jauh lebih megah untuk menyatakan kemuliaannya. Dan semua pasukan di sorga mengikuti dia. Mereka juga menunggang kuda putih, memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya, mulut Kristus, keluarlah sebilah pedang yang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang dulu juga sudah diresapi, sudah diminum oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu. Dan pada jubahnya dan pahanya, waktu dia datang kembali, tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan segala tuan. King of kings and Lord of lords. Itulah yang bisa kita pastikan dia akan datang kembali, saudara-saudaraku. Di zaman ini banyak orang Kristen mungkin bergumul. Jadi krisis corona ini, virus corona ini bagian mana dari kitab Wahyu? Apakah itu meterai yang ketiga? Apakah itu sangkakala yang kedua? Ataukah itu cawan yang pertama? Saudara-saudaraku, bukan itu fokusnya. Sekali lagi kita akan salah persepsi. Kita tidak diminta pada saat ini untuk menggumulkan kita berada dalam posisi di mana. Tetapi sekali lagi apa yang persepsi yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dan inilah yang menjadi pokok pikirannya. Dengarkan akan panggilan Tuhan pada saat ini. Untuk engkau kembali mencari Dia. For who He is. Jangan mencari Dia oleh karena kita mengharapkan apa yang bisa dilakukannya. Jangan mengharapkan Dia karena apa yang kita pikir benar tentang Dia, padahal itu bukan seperti yang dipikirkannya. Tetapi yang bagian kita adalah kita masuk ke dalam kamar kita. Dan kita bergumul kembali untuk mengenal Dia, saudaraku. Kita masih ingat ketika Tuhan berkunjung ke rumahnya Marta dan Maria. Dan kita tahu bahwa Marta itu sibuk melayani. Dan itu bagus.
Marta mempersiapkan segala sesuatu, dia siapkan snacknya, dia siapkan minumannya. Karena Yesus tidak datang seorang diri bersama dengan murid-muridnya juga. Tetapi dia sebel, dia kecewa, dia jengkel melihat saudarinya Maria yang cuma duduk di kaki Yesus. Tahukah saudara-saudara bahwa Maria telah melakukan sesuatu yang lancang. Karena perempuan tidak boleh duduk seperti murid laki-laki. Itu adalah bagian yang hanya diperuntukkan kepada murid laki-laki. Hanya murid laki-laki yang boleh duduk di kaki guru seperti itu. Tetapi Maria duduk di kaki Yesus. Dan Tuhan membelanya. Tuhan bilang apa? Maria, engkau telah mengambil bagian yang terbaik. Maria connect dengan apa yang diinginkan Tuhan. Persepsinya persis seperti apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Tuhan merindukan pada saat itu. Supaya orang-orang itu mendengar sabdanya. Supaya orang-orang itu bahkan mendengar perkataannya saja. Marta tidak connect. Nah, saudara-saudaraku, saya mengerti, saya paham bahwa di dalam situasi krisis ini banyak hal harus berubah. Paradigma kita harus berubah. Ibadah kita tidak bisa diadakan seperti biasa di gereja, tetapi harus melalui online, dan banyak persiapan yang kita harus ubahkan sebagai konsekuensi dari krisis ini. Guru-guru yang tidak bisa mengajar harus mempersiapkan bahan dan bahkan syuting tiap hari untuk mengajar murid-muridnya dari jarak jauh. Dan saya paham bahwa itu akan menguras tenaga kita, itu akan menguras pikiran kita, itu akan menghabiskan semua energi kita. But please, that means nothing compared to what Christ wants from you. Yang dia inginkan engkau duduk kembali di kakinya. Kau bisa lakukan itu, but please don't forget this one. Masa krisis corona ini adalah waktu di mana Tuhan rindu supaya kita datang kembali di kakinya. Dan please dengarkan apa yang dia mau. You speak to him. You talk with him. Sesekali mungkin ada waktunya kita merasa gelisah, kita merasa cemas, dan kita berdoa, Tuhan tolong lepaskan dari virus corona ini. Tetapi lebih daripada semuanya itu, you talk to him. And just talk with him. Di dalam minggu-minggu ini, saudaraku, saya tidak banyak bisa mengunjungi anggota jemaat. Dan saya lebih banyak di rumah, isolasi diri. Seminggu, 2 minggu itu terasa membosankan. Tetapi belakangan ini saya semakin mengerti bahwa ini adalah waktu ketika Tuhan membawa saya ke dimensi yang lain. Yaitu sebuah keakraban yang baru dengan dia. Dan di dalam doa-doa tengah malam itu, saudara-saudaraku, saya membagikan ini bukan oleh karena saya ingin menyombongkan, saya ingin Anda bisa mengalaminya sendiri. Pada tengah malam itu, pada dini hari itu, engkau bisa berbincang-bincang dengan dia 1 jam, 2 jam tidak akan terasa. Dan belakangan ini saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan berikutnya apa? Tuhan berikutnya apa? Dan pelan-pelan Tuhan singkapkan. Saya tidak tahu bagaimana menceritakan kepada saudara-saudara, tapi I know what will happen after this, but I will not speak to you. Tetapi yang mau saya katakan adalah ada sebuah keintiman yang baru dan hatimu akan membuncah dengan pengharapan yang baru. Imanmu akan melayang dan mendekati dia. Karena itulah yang diinginkannya pada saat ini. Jangan biarkan semua kesibukan yang sekarang ini. Jangan biarkan semua perubahan yang terjadi dan kecemasan dunia ini mempengaruhimu. Jadi inilah persepsi yang diinginkan Tuhan. Dan jika kita mendengarkannya, dimanapun Anda berada, maukah engkau merespon? Maukah engkau memperbaiki kembali mesbah doamu yang sudah lama engkau tinggalkan? Dan banyak orang Kristen salah memahami Kristus. Saya terpikirkan hal ini dan harus saya sampaikan. Bahwa ketika orang melihat bahwa Kristus adalah hakim. Hakim yang akan menghakimi dunia ini. Dan mereka salah persepsi sekali lagi. Bahwa sekalipun Tuhan menghakimi, dia masih terus menawarkan pengampunan, saudaraku.
Begitulah caranya menghakimi. Di tengah-tengah penghakimannya dia masih terus menawarkan penghakiman. Di atas keledai itu sekalipun Tuhan sedang memberikan vonis terhadap Yerusalem. Tetapi jika engkau berada di dekatnya pada waktu itu. Jika engkau berada di sekitar keledai itu. Dan engkau menatap kepada wajah Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Lukas. Dia menyaksikan bahwa Tuhan kita sedang menangis. Dan dengan kerinduan seperti seorang ibu, dia mengharapkan andai kamu tahu siapa yang datang kepadamu pada hari ini yang menawarkan belas kasihan. Di tengah penghakiman yang sedang terjadi, Tuhan terus menawarkan belas kasihannya. Begitulah Allah kita. Penghakiman dan kasihnya tidak bisa dipisahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, isi hatimu telah hamba-Mu sampaikan di tengah-tengah segala keterbatasan dan kekurangannya. Engkau tahu, sebab Engkau tersendiri yang telah menitipkan kepada hamba-Mu ini. Bagi banyak orang yang mungkin baru pertama kali mendengarkan, biarlah Tuhan Engkau melembutkan hati mereka. Engkau menunjukkan anugerah-Mu yang khusus kepada mereka. Sembari firman-Mu disampaikan, sembari khotbah ini disampaikan oleh manusia yang fana, tetapi Engkau berkenan untuk memakainya dan memasukkan nilai-nilai kekekalan demi kemuliaan-Mu sendiri ya Tuhan kami. Dan hamba-Mu terus berdoa Tuhan, agar Engkau menguatkan iman daripada jemaat-Mu di segala penjuru. Engkau menguatkan roh mereka. Engkau melatih mereka untuk tetap berjaga-jaga di masa-masa yang jahat ini. Mereka yang sudah lama tidak datang kepadamu Tuhan, Engkau berbelas kasihan untuk menunjukkan kembali kemurahan-Mu dan Engkau lembutkan hati mereka. Dan apapun motivasi mereka mau datang kepadamu, Engkau tidak menolak mereka. Tetapi Engkau mengetahui sendiri siapa orang-orang pilihan-Mu. Tunjukkanlah ya Tuhan, belas kasihan demi belas kasihan, itu yang hamba-Mu dan kami semua butuhkan. Bawalah kami kembali duduk di kaki-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah mata kami memandang kepada wajah-Mu dan diberkati dengan semua apa yang Tuhan berikan. Kami tidak mau meminta lebih daripada apa yang Engkau sediakan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan. Beri kepada kami kepekaan untuk mengerti persepsi yang benar oleh Tuhan kami yang hidup. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, mari kita meresponi firman pemberitaan khotbah yang telah kita dengarkan barusan. Dan kita mengingat bagaimana Tuhan Allah kita yang senantiasa memberikan cahaya matahari, menunjukkan belas kasihan demi belas kasihannya kepada kita. Sebab Dia sendiri telah menjadi surya matahari bagi hidup kita. Mari kita menaikkan pujian, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau
kami berteduh ya Tuhan. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh, sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Akan ada saatnya kelak kita menang. Bila saatnya kelak ku menang, terimalah daku di surga cerlah. Apapun hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan surga hidupku. Telah banyak yang kita katakan, telah banyak yang kita dengarkan. Mari kita kembalikan segala hormat kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang layak untuk menerima segala puji dan hormat dari makhluknya. Doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia hai ciptaan, puji Dia hai segenap malaikat, puji Bapa, Putra dan Roh. Ibadah kita hampir selesai, saudara-saudaraku. Dan sebelum kita menyelesaikannya, mari kita berdoa dan hamba-Mu ini akan memberkati kita sekali lagi. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, yang berada di tempat yang tersembunyi yang tidak bisa dihampiri oleh satu makhluk pun. Tetapi Engkau yang berkenan untuk menyatakan pribadi dan hakikat-Mu melalui Kristus Yesus Tuhan kami. Dan minggu-minggu ini Engkau akan menuntun kami untuk memperingati akan kematiannya yang agung dan kebangkitannya yang penuh dengan kejayaan. Biarlah Tuhan di tengah-tengah umat-Mu berada di dalam situasi krisis corona ini. Biarlah Engkau sendiri yang menyatakan kembali kemuliaan-Mu dan menyatakan kembali keperkasaan-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Umat yang atasnya nama-Mu Engkau perkenan untuk nyatakan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudaraku, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang intim dengan Roh Kudus akan menyertai kita sepanjang minggu ini dan bahkan minggu-minggu seterusnya, dan bahkan sampai Kristus datang kembali. Amin. Kita telah selesai, silakan bersatu teduh. Selamat hari Minggu, salam buat semua keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.